di bawah judul Kebangkitan Yesus. Kita baca bersama ya. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria Ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampak batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat, mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Pagi adik-adik, tadi kita sudah membaca kitab dari Markus 16 ayat 1 sampai 8 yang menceritakan tentang kebangkitan Yesus, yang juga bertepatan pada minggu pagi ini kita merayakan Paskah kebangkitan Yesus. Sebelumnya kita sudah memperingati hari di mana Yesus wafat di kayu salib, yang bisa kita maknai bahwa Tuhan Yesus rela mati, merelakan nyawanya, rela berkorban untuk kita demi menebus dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan selama ini. Dan di kebangkitan pada hari ini, kebangkitan Yesus pada hari ini, bisa kita juga maknai bahwa kita telah dibebaskan dan telah diselamatkan oleh Tuhan. Karena sesuai dengan tema minggu pagi ini, yaitu karena Allah aku dibebaskan. Nah, kalau kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh cerita di Alkitab, pada waktu kebangkitan Yesus ada 3 perempuan, yaitu Maria Magdalena, Maria Ibu Yakobus, dan Salome. Nah, mereka bertiga ini ada rencananya itu seperti mau melayat ke kubur Yesus. Nah, tetapi pada saat mereka bertiga ke kubur Yesus, timbullah perasaan kekhawatiran. Nah, kekhawatirannya ini bukan karena mereka itu harus ke kubur Yesus pada saat pagi-pagi buta waktu itu, tetapi pada kekhawatiran mereka timbul itu pada saat mereka sampai ke kubur Yesus itu, batu yang menutup kubur Yesus itu ternyata sudah terbuka. Di sini kita bisa melihat bahwa pada saat kebangkitan Yesus itu masih ada perasaan kekhawatiran yang ada di dalam diri kita. Namun yang ditekankan di sini adalah kita tidak boleh khawatir, apalagi memperingati hari kebangkitan Yesus, kita tidak boleh merasa khawatir, tetapi
kita harus merasa bahwa kita ini sudah dibebaskan oleh kebangkitan Yesus. Dari kebangkitan Yesus, Tuhan Yesus, berarti kita telah merasakan kebebasan dari belenggu maut. Nah, yaitu salah satu contohnya dosa. Jadi kita telah dibebaskan dari dosa dengan adanya kebangkitan Yesus. Oleh karena itu, karena kita sudah mengetahui bahwa Tuhan telah bangkit dan kita sudah dibebaskan, maka kita juga harus bersukacita, bukan harusnya merasa khawatir atau bersedih, tetapi kita harus bersukacita, menyebarkan kabar baik bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Dengan kebangkitan Tuhan Yesus juga kita bisa membuktikan bahwa siapa Yesus sesungguhnya. Mau siapapun atau maut apapun atau dosa apapun, kuasa Tuhan itu di atas segala-segalanya. Mau maut ataupun mau dosa-dosa apapun itu tidak bisa menguasai dalam dirinya. Karena keselamatan dan kebebasan yang sudah kita terima oleh Tuhan Yesus, jangan sampai kita menyia-nyiakan. Karena teman-teman juga bayangkan bahwa pengorbanan Tuhan itu sangat berarti sampai dia rela mati di kayu salib karena dosa-dosa kita, lalu dia bangkit juga, menunjukkan bahwa keselamatan dan kebebasan kita dari dosa. Kita tidak boleh menyia-nyiakan itu semua. Oleh karena itu, kita semua di sini diajak untuk menjaga diri dalam pergaulan maupun di sekolah, di lingkungan kita atau dimanapun. Karena jangan sampai dalam pergaulan kita atau dalam kehidupan kita sehari-hari kita melakukan dosa. Karena itu kita sudah dibebaskan, kita sudah diselamatkan, masa kita mau berbuat dosa lagi? Seperti itu. Karena itu semua adalah sebagai wujud syukur kita atas keselamatan yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kita, kepada teman-teman juga, kepada semua orang. Jadi karena hari ini adalah hari kebangkitan, mari kita coba untuk berbuat baik, berperilaku baik terhadap teman, terhadap sesama, terhadap siapapun, karena kita sudah dibebaskan, sudah dibersihkan dari dosa-dosa yang telah kita perbuat selama ini. Nah, sekarang Kakak mau mengajak teman-teman untuk merenung sejenak dosa-dosa apa yang telah teman-teman lakukan selama ini, dan teman-teman bawa dalam doa bahwa kedepannya teman-teman tidak akan melakukan dosa tersebut. Itu salah satu wujud tekad teman-teman bahwa teman-teman sudah terbebas dan terselamatkan, apalagi ini hari kebangkitan Tuhan, dan jangan sampai teman-teman mengulang dosa-dosa yang telah teman-teman lakukan. Mungkin itu saja pesan yang bisa Kakak berikan pada teman-teman. Selamat hari Minggu, selamat hari Paskah. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
merah